Berikut adalah manakib al-alimul allamah al-maghfurlah Tuan Guru Haji Ahmad Bakri bin Haji Imanuddin. Beliau dilahirkan pada tanggal 20 Agustus 1958 di sebuah kampung bernama Kampung Manarap, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntai. Beliau adalah anak keempat dari 6 bersaudara, yaitu almarhum Haji Tarsi, almarhum Kiai Haji Ahmad Tirmidzi, Hajjah Syamrah, Atiyah, dan almarhum Haji Muhammad Subli. Ayah beliau bernama Haji Imanuddin dan ibu beliau bernama Hajjah Safurah. Kedua orang tua beliau adalah orang yang sangat taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ayah beliau adalah seorang yang taat beribadah dan senantiasa memelihara wudunya sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Sejak kecil, Tuan Guru Haji Ahmad Bakri bin Haji Imanuddin beliau belajar di Madrasah Ibtidaiyah dan Thanawiyah Salatiyah Bitin, Kecamatan Danau Panggang. Beliau dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin di dalam menuntut ilmu agama. Al-alimul allamah, di saat mudanya sudah terlihat bakat dan kepiawaian beliau dalam berpidato. Hal tersebut menjadikan guru-guru beliau kagum dan bangga hingga berharap kelak al-maghfurlah menjadi seorang ulama besar dan da'i yang dapat dibanggakan. Dan pada kenyataannya harapan guru-guru beliau tersebut menjadi kenyataan dengan semboyan yang beliau miliki sewaktu menjadi santri, yaitu bercerminkan kitab, bertongkatkan pensil. Akhirnya beliau dapat menyelesaikan sekolah tingkat aliyah dengan baik di pondok pesantren Darussalam Martapura. Al-alimul allamah adalah seorang ulama besar dan da'i yang dikagumi masyarakat luas, baik di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Di setiap majelis ta'limnya selalu dihadiri oleh ribuan orang yang haus akan wejangan-wejangan ilmu agama dari beliau. Mereka bukan hanya dari kalangan bawah, tetapi juga dari kalangan menengah dan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Hal ini menandakan bahwa dakwah al-alimul allamah dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Dalam berdakwah, beliau menggunakan metode yang sesuai dengan zamannya, didukung ilmu agama yang luas dan dalam, serta wawasan berfikir yang modern, ditambah dengan penguasaan hafalan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya Nabi, serta penguasaan pendapat ulama-ulama yang masyhur. Maka dakwah atau pengajian beliau semakin diminati dan disukai oleh para jamaah yang menghadirinya. Kesungguhan al-alimul allamah dalam menuntut ilmu fikih, hal ini beliau bermadhab kepada Imam Syafi'i, dan dalam ilmu tauhid beliau bermadhab kepada Imam Al-Ash'ari dan Imam Al-Maturidi. Dalam ilmu tasawuf beliau bermadhab kepada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Hasan Al-Basri, dan Imam Al-Ghazali. Hal inilah yang membuat wawasan berfikir beliau menjadi semakin luas dan dalam, sehingga menambah bobot dakwah beliau. Beliau menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tegas dan berani mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, serta amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau berpegang teguh pada faham ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana ulama-ulama besar yang disebutkan di atas. Begitu pula guru spiritual beliau, yaitu sahibul fadilah al-allamah al-mukarram Al-Hajj Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih kita kenal dengan guru sekumpul, yang kemudian ajaran beliau Al-Mukarram Al-Hajj Guru Zaini bin Abdul Ghani diajarkan pula kepada santriwan dan santriwati pondok pesantren Al-Mursyidul Amin yang beliau dirikan pada tahun 1985 Masehi, tepatnya pada peletakan batu pertamanya pada tanggal 1 Muharram 1405 Hijriah, bertepatan pada tanggal 26 September 1984 Masehi.
Pondok pesantren Al-Mursyidul Amin sedikit demi sedikit berkembang sangat menggembirakan, baik pondok pesantren putra maupun putri yang telah memiliki sarana dan fasilitas yang cukup lengkap sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas. Semua itu adalah berkat kegigihan, kesungguhan dan perjuangan Al-Alimul Allamah Tuan Guru Haji Ahmad Bakri. Al-Alimul Allamah Al-Mawfurlah Tuan Guru Haji Ahmad Bakri sejak usia kecil sampai akhir hayatnya adalah orang yang berbakti dan memuliakan kedua ibu bapaknya. Bahkan setelah keduanya meninggal dunia pun beliau tetap menghormati dan memuliakannya. Setiap tahun Al-Alimul Allamah mengadakan haul ayah beliau di kampung Manarap di mana ayah beliau dimakamkan. Demikian pula Al-Alimul Allamah sangat memuliakan dan menghormati guru-guru beliau, baik di saat beliau belajar di Madrasah Ibtidaiyah dan Thanawiyah Salatiyah Bitin Danau Panggang, maupun ketika sekolah di Madrasah Aliyah Darussalam Martapura, khususnya kepada sahibul fadilah Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani atau yang kita kenal dengan guru sekumpul. Al-Alimul Allamah adalah orang yang memberi perhatian dan kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu agama. Begitu pula kepada orang yang alim, orang-orang saleh dan fakir miskin. Beliau juga adalah orang yang menaruh hormat dan cinta kepada zuriatnya Rasulullah atau para habaib, juga kepada para qari Al-Quran atau pembaca Al-Quran. Beliau senang bersedekah kepada orang lain, sopan santun dalam bergaul, tidak mau dimuliakan oleh kawan sebaya atau para ustadz, bahkan orang awam sekalipun. Di samping itu Al-Alimul Allamah adalah orang yang suka menolong orang lain, apalagi jika orang tersebut sangat memerlukan bantuan. Beliau murah senyum kepada siapa saja yang beliau temui. Al-Mawfurlah Guru Haji Ahmad Bakri rahimahullah adalah sosok yang istiqamah dalam menjalankan dakwah Islamiyah. Beliau selalu ikhlas menjalankannya tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Beliau lebih mementingkan kemakmuran masjid daripada kepentingan pribadi. Hal ini beliau tunjukkan dengan sifat istiqamah beliau yang tinggi di dalam hal memimpin peribadatan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, seperti pada malam nisfu Sya'ban, begitu pula pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di antara kebiasaan Al-Alimul Allamah dalam masalah amaliyah adalah beliau selalu membaca atau mengamalkan salawat Dalailul Khairat. Hal ini beliau kerjakan sejak menjadi santri Darussalam sampai wafatnya beliau, baik bersama orang banyak maupun dalam lingkup keluarga saja. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah pesan atau wasiat yang disampaikan oleh Al-Alimul Allamah Al-Mawfurlah Tuan Guru Haji Ahmad Bakri yang dikutip dari berbagai sumber, termasuk ketika beliau menyampaikan tausiah di berbagai majlis ta'lim, yaitu antara lain kepada santri dan santriwati, amalkanlah hifdzul wudu atau memelihara wudu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu maziyah atau kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. Gunakanlah waktu mudamu sebaik-baiknya, karena masa mudamu adalah masa menanam dan masa tuamu adalah masa memetik hasilnya. Tanamkanlah niat dalam hati lillahi ta'ala di dalam menuntut ilmu. Niscaya ilmu yang kamu dapatkan akan menjadi berkah di kemudian hari. Kamu harus siap pakai, tapi tidak perlu minta pakai. Artinya kapanpun dan dimanapun kamu berada, kamu siap tampil atau memimpin, tapi tidak perlu mengemis minta ditampilkan atau mengemis menjadi pemimpin. Sebelum kamu masuk kampung, kamu harus sudah siap rempah-rempah kampung. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya, karena waktu itu tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Kepada para guru, tanamkanlah amanah di dalam diri, sebab kita digaji dari uang mereka melalui SPP.
kepada orang tua agar membekali anak-anaknya dengan pengetahuan agama, sebab manfaatnya akan dirasakan oleh orang tua itu sendiri, baik sebelum meninggal dunia, lebih-lebih sesudah meninggal dunia. Sebaliknya, anak yang tidak dididik dengan ilmu agama sebelum orang tuanya meninggal dunia sudah merasakan sakit hati gara-gara anaknya. Kepada para saudara-saudaraku yang nasibnya kurang beruntung, hidup dalam kepapaan, kemiskinan, dan serba kekurangan, amalkanlah membaca istighfar astaghfirullahaladzim 1000 kali sehari semalam selama kurang lebih 2 tahun. Niscaya hidupmu akan dicukupkan, bahkan akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkanlah setiap hari membaca salawat dalailul khairat, niscaya Anda akan diberi kelapangan rezeki yang tidak diduga-duga. Kepada para agnia atau orang-orang kaya, senantiasalah berinfak kepada fakir miskin, sebab Allah menggunakan teori terbalik. Semakin kamu berinfak, semakin ditambah kekayaanmu oleh Allah, bukannya berkurang. Kepada para juru dakwah, ikhlaslah dalam berdakwah, janganlah mengharap imbalan dari siapapun, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mewariskan ilmu kepada kita, bukan mewariskan materi. Al-ulama warasatul anbiya. Dakwah itu merangkul, bukanlah memukul, tegas, bukanlah keras, menenangkan, bukan meresahkan, dan menyatukan umat, bukan memperpecah belah umat. Kepada kita semua, bahwa kita umat Islam adalah sebagai pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan membimbing umat Rasul ini ke jalan yang diridainya. Bacalah Al-Quran dan tanamkanlah di dalam hati kita bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada kita sebagai pedoman dan pembimbing di dalam kehidupan kita. Kejarlah akhirat, niscaya dunia akan mengejarmu. Tapi jangan berharap mengejar dunia, akhirat akan mengejarmu. Kalau kita ingin memenuhi undangan orang lain, makanlah terlebih dahulu di rumah, agar tidak mengharap makanan dari orang yang mengundang. Hendaklah kita menjadi contoh teladan yang baik bagi orang lain. Dimanapun kita berada, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita ingin berbuat baik, mulailah dari keluarga sendiri, kemudian qarib kerabat, tetangga, dan lingkungan, baru orang-orang lain. Muttu al-alimul allamah Tuan Guru Haji Ahmad Bakri bercerminkan kitab, bertongkatkan pensil dalam menggali berbagai ilmu agama. Demikianlah beberapa pesan atau wasiat al-alimul allamah al-mawfurlah Tuan Guru Haji Ahmad Bakri. Hal ini kami paparkan bukan untuk membangga-banggakan atau menyombongkan diri pribadi beliau, tapi hanya sekedar tahadduts bin ni'mah, yaitu menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui kehadiran al-alimul allamah selama hidup beliau. Sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Maka kehadiran beliau selama hidupnya merupakan sebagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat bersama beliau sebagai guru dalam majlis ta'lim dan sebagai pendidik di pondok pesantren Al-Mursyidul Amin. Sementara itu, dengan membaca manaqib al-alimul allamah ini, mudah-mudahan menjadikan berkah dan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang hadir pada saat ini, maupun anak cucu kita nantinya di masa-masa yang akan mendatang, sebagai contoh dan suri tauladan yang akan diikuti oleh mereka insyaallah. Sehingga pada akhirnya mereka juga akan menjadi seorang ulama besar yang dapat mengayomi masyarakat Islam Kalimantan Selatan khususnya, dan masyarakat Islam di luar Kalimantan Selatan pada umumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Mawfurlah Tuan Guru Haji Ahmad Bakri, beliau berpulang ke rahmatullah pada hari Jumat
tanggal 1 Februari 2013 Masehi atau bertepatan pada tanggal 20 Rabiul Awal 1434 Hijriah, dan dimakamkan di samping makam ibunda beliau yaitu Hajjah Safura binti Abdurrahman Tahir dan makam saudaranya Kiai Haji Tirmizi serta mertua beliau Haji Husin bin Haji Abdullah di dalam pondok pesantren Al-Mursyidul Amin. Tak lupa pula dalam kesempatan ini kami memohonkan ampun dan maaf yang setinggi-tingginya atas segala kesalahan dan kekhilafan almarhum ayahanda kami selama hidup beliau. Mungkin pernah menyinggung perasaan para jamaah, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirnya kami mengharapkan kepada para hadirin sekalian untuk tidak melupakan beliau al-alimul allamah al-mawfurlah Tuan Guru Haji Ahmad Bakri beserta keluarga, anak-anak serta murid-murid beliau daripada doa-doa yang baik, entah dalam keadaan sendiri ataupun bersama orang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kebagusan penjagaannya dan keindahan pertolongannya, serta senantiasa mengarahkan kita menuju ke jalan yang lurus dan benar. Amin amin ya rabbal alamin.